Enak. Apa ya? Asem. Apa? Yogurt. Yogurt original. Apa sih fermentasi apa nih? Minuman fermentasi susu yang satu ini mungkin belum sepopuler yogurt. Namun soal rasa dan manfaatnya, kefir tak kalah. Kefir adalah minuman khas dari kawasan pegunungan Kaukasia di Eropa Timur. Awalnya dibuat dari susu unta yang diberi kefir grains alias biji kefir. Menurut cerita legenda Kaukasia, Nabi Muhammadlah yang pertama kali memperkenalkan biji kefir dan mengajarkan cara mengolahnya. Karena itulah, biji kefir dijuluki sebagai the grains of the prophet. Awal tahun 1900, dokter Rusia Nikolai Balandov tertarik akan khasiat kefir dan berniat memproduksinya sendiri. Lalu diutuslah Irina Sakharova ke negara asal kefir. Misinya membawa biji kefir ke Rusia berhasil dan hingga kini jadi bagian dari tradisi kuliner masyarakatnya dan tersohor ke seluruh dunia sebagai minuman bersifat probiotik. Bakteri itu membantu juga memproduksi vitamin K yang digunakan untuk tubuh juga. Jadi ada berbagai macam zat-zat yang prosesnya di dalam usus itu dibantu oleh bakteri baik ini. Yang kedua adalah dia menjaga keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahat. Jadi kalau ada bakteri jahat yang masuk lewat makanan yang terkontaminasi, si bakteri baik ini bisa melawan. Ya, setidaknya ada 40 bakteri baik yang terkandung dalam kefir. Jika diminum secara rutin, khasiatnya pada tubuh dijamin langsung terasa. Kebanyakan kefir dibuat dari susu kambing, namun ada juga yang membuatnya dari susu sapi. Pertama, susu sapi segar dimasak hingga mendidih atau sekitar 85 derajat. Setelah mendidih, kemudian didinginkan. Nah, hari ini saya akan belajar membuat susu kefir bersama Adi dari Bandung. Produksi kefir itu kan sangat mudah. Cuman di situ yang penting kita dasarnya itu harus benar, yaitu harus bersih. Kita juga harus mungkin sebelum membuat harus gunting kuku dulu, cuci tangan. Tapi kalau cuci tangan juga jangan pakai sabun antibakteri karena dia kan bakteri. Jadi cukup dibilas bersih saja. Pokoknya sehigienis mungkin dan wadah yang digunakan juga higienis. Setelah susu menjadi dingin, masukkan biji kefir ke dalam susu sapi. Aduk, lalu simpan selama 48 jam. Ingat ya, higienis jadi kunci utama keberhasilan fermentasi. Dan ini dia hasilnya. Bibit kefir sisa dari penyaringan jika sedang tidak digunakan bisa ditambahkan dengan susu agar kemudian berkembang biak dan lalu kita simpan agar dapat dipakai di proses selanjutnya. Sekilas, aroma kefir mirip dengan tape, sementara rasanya asam dan sedikit berkarbonat. Walaupun rasanya asam, kita bisa menikmati kefir dengan banyak cara. Pertama, sebagai dressing salad sayur dan buah. Kedua, sebagai pengganti mayones untuk kue dan roti. Dan ketiga, ditambahkan sari buah agar lebih nikmati. Rasanya enak, badan pun sehat. Selain untuk dikonsumsi, kefir juga mulai digunakan sebagai bahan produk perawatan kecantikan. Kandungannya itu bagus sekali karena dia ada kandungan alpha hydroxy acid atau orang yang familiar dengan AHA. Jadi fungsinya untuk meregenerasi sel-sel kulit mati dengan sel-sel kulit yang baru. Kemudian dia ada lagi kandungannya asam amino. Dan asam amino ini fungsinya untuk melembabkan atau untuk hidrasi kulit. Terus ada lagi kandungan dari bakterinya sendiri, lactobacillus. Itu fungsinya untuk menetral dari pH atau membalance dari pH pada kulit kita. Umumnya kefir dibuat menjadi masker wajah. Selama proses fermentasi, susunan kefir akan terbagi menjadi dua.
yakni curd atau butter di bagian atas dan whey di lapisan bawah. Nah, curd yang bertekstur lebih kental inilah yang dipakai sebagai bahan membuat masker. Caranya, tinggal mencampurkan semua bahan sesuai dengan takarannya. Bagi yang memiliki kulit normal, tambahkan ekstrak teh hijau. Sementara untuk kulit berminyak, campurkan sedikit air lemon ke dalamnya. Manfaatnya bisa dirasakan setelah pemakaian rutin selama kurang lebih 1 bulan. Ya, karena pada waktu itu saya mempunyai anak yang masih remaja. Kebetulan dia mempunyai kulit yang berminyak, jadi mudah sekali berjerawat. Sudah ke dokter kulit, sudah kemana, tapi masih belum baik. Ya, kemudian saya membuat itu kefir. Saya kasih dengan madu sedikit dengan ditambahkan tadi spirulina. Kalau untuk kulit saya sih memang cenderung berminyak gitu ya Mbak, berminyak dan berjerawat. Itu sama kedai istimewanya direkomenin untuk pakai yang oily, yang masker kefir yang oily. Untuk pemakaian pertama udah kelihatan sih progresnya. Saat diaplikasikan ke wajah, masker kefir berikan sensasi dingin dan menyegarkan. Hanya saja ada aroma asam yang sedikit menyengat. Agar meresap, pijat butiran masker seperti ini. Jika sudah, bilas wajah hingga bersih. Pemanfaatan kefir bagi tubuh dapat menunjang kesehatan dari dalam maupun dari luar. Untuk masker kefir sendiri ada baiknya dipakai dalam 21 hari agar hasilnya terasa maksimal. Dari Bandung, Jawa Barat, Francisca Wuri, Adi Prabodo, melaporkan.